Ikhwafillah Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, anak-anak yang belum masuki usia balik memang tidaklah memiliki kewajiban untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan mereka. Kenapa? Agar ketika mereka sudah masuki masa usia wajib untuk berpuasa, mereka sudah siap dan juga terlatih. Lantas bagaimana ya caranya mengajari anak untuk berpuasa? Insya Allah kita akan simak saat lagi di program Mutiara Hati bersama narasumber kita, Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP. Assalamualaikum ikhwafillah pendengar radio Mujahidin dan pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Alhamdulillah ya, di hari ini kita kembali di program Mutiara Hati edisi Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga sudah ditemani oleh narasumber kita, Ustazah Nunung Husnul Khotimah SAP. Dan alhamdulillah kita juga di hari ini akan bahas tentang bagaimana sih caranya mengajari anak untuk berpuasa. Nah, alhamdulillah nih kita sudah kedatangan Ustazah. Kita menyapa dulu ya untuk Ustazahnya ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustazah di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, harus semangat ya Ustazah ya. Harus semangat. Karena kan kita di bulan Ramadan itu memang harus penuh dengan semangat. Jadi anak-anak kita juga semangat dan juga tepat nih di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk mengajari anak berpuasa pertama kali. Kan seperti kita ketahui ya Ustazah ya. Kalau misalnya mungkin anak-anak yang belum memasuki usia balik kan memang belum dikenai kewajiban nih untuk berpuasa. Tapi kan kita sebagai orang tua pastinya juga memiliki kewajiban untuk mengajari anak sedari dini agar ketika mereka nanti sudah memasuki masa usia wajib mereka sudah siap untuk berpuasa. Nah, lantas gimana nih Ustazah caranya nih? Mau belajar ya kan? Soalnya anaknya masih kecil. Iya betul. Agar kita ini bisa membiasakan anak kita untuk berpuasa. Iya. Boleh tafadhol Ustazah. Jadi memang bagaimanapun kita sebagai orang tua ya berkewajiban ya untuk mengajarkan anak-anak kita untuk segala hal ya, karena sekolah pertama anak itu adalah di rumah ya. Iya, betul. Al-ummu al-madrasatul ula ya. Jadi ibu itu sebagai guru pertama anak-anaknya ya. Jadi termasuk pembelajaran puasa, pembelajaran untuk sholat, untuk hal-hal segala macam itu memang intinya di rumah. Termasuk dalam hal ini karena kita dalam bulan puasa ya, Ramadan ya. Jadi kita harus mengajarkan anak kita untuk berpuasa. Nah, yang pertama yang kita harus pikirkan adalah ya bagaimana kita saya lebih suka dalam hal ini lebih suka bagaimana pengalaman juga ya. Iya betul. Lebih suka mengajarkan anak-anak untuk ibadah itu pendekatan rasa syukur ya, pendekatan rasa syukur. Jadi kita ajak kepada anak kita, Masya Allah gitu, Allah sudah menciptakan kita, bayangkan kita punya dua mata bisa melihat, punya dua telinga bisa mendengar, kita bisa merasakan rasa manis, asam, pahit dan sebagainya gitu ya. Punya orang tua, punya keluarga, punya rumah, Masya Allah banyak sekali yang kita bisa syukuri ya, dan tidak bisa kita hitung-hitung. Iya betul. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ya sebagai rasa syukur kita harus beribadah kepada Allah, kita harus mentaati apa yang Allah tahu sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan salah satunya adalah puasa ya Ustazah Salah satunya puasa. Sebagaimana Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja ibadahnya luar biasa. Karena mengapa? Karena rasa syukur kepada Allah. Nah, itu pendekatan pertama adalah pendekatan rasa syukur. Nah, kemudian kita bisa pakai pendekatan secara mengajak anak berpikir tetapi sesuai dengan kadar otak anak yang masih kecil itu. Gimana ya, tuh Ustazah maksudnya? Misalnya, Adek lihat nggak? Misalnya nih punya motor atau punya mobil ya di rumah, kan pasti ada setiap rumah ya. Seandainya motor itu dipakai terus-menerus tidak ada berhentinya, kira-kira rusak nggak ya? Gitu. Nah, berarti anak diajak untuk berpikir ya Ustazah. Diajak berpikir gitu, nggak ada berhentinya. Atau misalnya kalau kita punya mesin apa di rumah yang anak suka memperhatikan ya. Jadi kalau misalnya dinyalakan terus nggak mati-mati, kira-kira rusak nggak ya? Gitu. Nanti diajak berpikir gitu ya, gitu. Oh,
nanti panas ya bun gitu misalnya ya, nanti musimnya panas nanti bisa. Jadi benar begitulah Islam. Tubuh kita ya, di sini ada di tubuh kita makanan itu masuk ya, masuk ke lambung, di situ digiling di lambung. Pertama digiling dulu di mulut ya kan, kemudian masuk digiling di lambung, diserap, ada usus. Nah kita tunjukkanlah misalnya ada bukunya juga yang tentang ini nih, misalnya kan tentang pencernaan, tentang tubuh dan sebagainya, kita tunjukin ya, misalnya. Kemudian kita tunjukkan seperti itu. Jadi jika dia terus menerus ya tidak istirahat, tubuh itu lama-lama akan rusak. Nah begitulah Allah tuh, Masya Allah, Allah tuh menciptakan kita sudah tahu bahwa tubuh itu akan rusak jika tidak ada istirahatnya dalam mengolah makanan. Jadi Allah nyuruh kita ada saatnya untuk mesin-mesin dalam tubuh kita itu untuk berhenti sejenak. Dan di waktu yang tepat adalah berpuasa ya. Iya, dengan puasa supaya nanti pas bekerja kembali kekuatannya, kemampuannya sudah bisa optimal kembali. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ya. itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya diajak anak berpikir ya supaya anak tahu. Oh, jadi supaya anak juga lebih paham. Oh ternyata emang keren ya Islam itu gitu kan. Begitu. Kemudian kita bisa lagi ya tadi kan pendekatan rasa syukur ya, kemudian pendekatan ilmu pengetahuan, kemudian pendekatan sosial. Kita ngajak anak-anak kita misalnya, pastilah anak kita pernah lihat pengemis ya. Iya betul, pengemis. Ya, jadi kalau kita lihat pengemis, biasakan kalau memberi sumbangan suruh anak kita yang ngasih. Ya, kan? Berarti dikasih ini ya Ustazah, kasih uangnya misalnya 1.000 atau 2.000 atau berapa, nih dek kasih itu, kasihan gitu kan. Gitu. Jadi belajar ya, tapi kita kasih tahu nih adab cara memberinya bagaimana ya kan. Kemudian kita lihat misalnya ajak anak kita ngelihat orang yang misalnya mengais makanan di tong sampah ya atau apa, nih kasihan, Masya Allah, kita lihat kan betapa ada orang-orang seperti ini yang untuk mendapatkan makanan itu susah. Kita bilang kita alhamdulillah tiap hari bisa makan ya kan, bisa makan, kita kepingin makan apa malah kita bisa milih, oh ini hari ini mau ikan, hari ini mau ayam misalnya kan, Masya Allah gitu, luar biasa. Nah kalau seperti itu kita bayangkan betapa ada orang-orang yang seperti ini. Makanya kita diminta oleh Allah untuk belajar untuk bisa memahami mereka dengan puasa. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah ya. Berarti kita bisa menggunakan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan dari rasa syukur, kemudian juga pendekatan dari ilmu pengetahuan, dan juga dari rasa sosial mereka gitu ya Ustazah ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, itu kalau tentang bagaimananya nih Ustazah. Kan kalau kita berbicara tentang langkah-langkah, kan biasanya nih pernah ya Ustazah ya, kebanyakan dari kita sebagai orang tua itu mengajarkan anak kita, yuk kalau misalnya mau dapat ini mau puasa nanti kita kasih nih uang jajan. Nah itu kan sebenarnya cara yang keliru ya Ustazah ya. Nah bisa dikatakan cara yang keliru. Boleh lah, tapi nggak usah terlalu itu. Nantilah kita akan bahas ya kali ya. Oke, baik. Tapi tahan dulu ya Ustazah. Insya Allah kita akan bahas lagi. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Mutiara Hati. Hiwafila Radio Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, kita kembali lagi di Mutiara Hati edisi Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga masih bersama dengan narasumber kita Ustazah Nunung Husnul Khotimah SAP, dan kita juga masih tentang ini nih Ustazah, bagaimana tadi tuh cara mengajarkan anak untuk berpuasa. Tadi kan kita sudah mulai ini ya membahas tentang langkah-langkahnya, pendekatannya, mulai dari pendekatan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian juga dari ilmu pengetahuan kita tentang tubuh kita yang harusnya kita tidak istirahatkan gitu kan, kemudian juga dari pendekatan sosial mereka belajar bagaimana nih caranya melihat bahwa ternyata banyak loh di luar sana yang kurang dari kita. Nah jadi itu juga balik lagi ke rasa syukur ya Ustazah ya. Nah itu kalau misalnya nih Ustazah, apakah ada pendekatan lagi atau media apa sih yang bisa kita gunakan untuk lebih mengenalkan mereka tentang puasa? Berarti mungkin lebih ke trik-triknya kali ya. Iya Ustazah. Nah atau mungkin karena sudah ada buku di sini, mungkin ada pendekatan melalui buku juga. Gimana nih? Yang pertama, yang paling pertama adalah yang harus diperhatikan, orang tua harus memberi contoh.
Ah, ya. betul. Karena bagaimanapun anak itu ya ibaratnya cucuran atap ya, sesuai dengan bagaimana contoh orang tuanya ya. Kalau ibaratnya saya pernah dengar nih, ada anak yang ngomong, oh bapak saya aja suka main game. Hah, gimana itu anaknya? Pastilah mau ngelarang Masya anaknya Allah. main game susah gitu ya. Betul. Kalau orang tuanya nggak suka main game, anaknya aja bisa suka main game, apalagi kalau itu. Jadi memang kalau kita ingin anak kita suka puasa, suka ibadah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus bisa memberi contoh. Iya. Kalau dalam Islam memang sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu sebaik-baiknya contoh. Iya. Tapi anak-anak dengan masa pemahaman dia yang masih rendah, dia kan Rasulullah enggak kelihat oleh mata Iya, dia, betul. gitu. Walaupun kita mungkin membacakan dari kecil tentang Rasulullah, itu sangat membantu tetap, Iya, ya. Tetapi dia perlu contoh nyata, ya. Contoh nyata adalah orang tuanya. Jadi kita bagaimana di rumah dari sebelum Ramadan, tunjukkanlah ayah ibu tuh memang suka puasa, ya kan? Nanti kalau sahur kan mungkin anak-anak kalau kecil apalagi 4 tahun 5 tahun berat lah kalau kita suruh bangun sahur untuk pas kita sahur sunnah ya. Tetapi kalau pas kita buka puasa, puasa sunnah-sunnah sebelum Ramadan itu, kita bisa ajak anak-anak, kalau kami suka gitu, pas puasa kita panggil anak-anak nih, padahal yang puasa kita. Oh gitu ya, Ustazah. Iya, Walaupun belum berpuasa ya. Iya, padahal yang puasa kita panggil anak-anak, yuk buka puasa. Jadi dia senang aja ikut buka puasa. Iya, karena gitu kan banyak makanan juga ya, Ustazah. Iya. Walaupun kami memang membiasakan tidak berlebihan ya. Oh kita betul, membiasakan untuk. setuju. Nah itu jadi contoh dulu. Jadi anak kalau udah ada contoh, jadi dia udah terbiasa, oh gini ya ternyata puasa ya, gitu. Kemudian yang kedua ya, kita ya tadi itu kan, berarti kita sudah sebelumnya kan kita sudah memberikan pemahaman kepada anak dan sebagainya. Semangat bulan Ramadan tuh luar biasa gitu ya dan sebagainya. Kemudian kita boleh ya tadi seperti Mbak Irma mengatakan, kalau misalnya kasih hadiah boleh. Oh boleh. Boleh. Kasih reward tuh boleh untuk seanak yang baru belajar, itu boleh kita kasih hadiah ya. Tapi hadiahnya itu jangan terlalu ini tapi kita sambil menanamkan kepada anak, ini hadiah ini untuk latihan aja ya. Nanti apalagi kalau sudah besar, hadiah terbaik itu dari Allah. Tapi Allah akan memberikan hadiah terbaik kalau tidak mengharapkan hadiah dari orang tua. Maksudnya berarti gitu. memang balik lagi dari cara orang tua menanamkan ya, Iya, Ustazah, kita harus ya? tanamkan bahwa hadiah terbaik itu dari Allah. Allah kasih, Masya Allah gitu ya. Ibadah pada bulan Ramadan minimal 70 kali lebih baik daripada bulan yang lain. Nilai puasa misalnya kita kasih tahu lah misalnya ya keutamaan puasa Iya, ke betul. anak gitu ya. Jadi kalau untuk awal-awal tidak apa-apa. Misalnya kita kasih, nanti kalau kami lebih suka memberikan hadiah itu yang lebih menyenangkan anak tuh justru di sahur. Oh. Di buka puasa juga kita kasih misalnya menu yang anak-anak suka gitu ya. Tetapi kebanyakan anak kalau berbuka tuh udah senang. Jadi betul. dan biasanya anak itu susahnya dibangunkan sahur. Oh, Kalau betul banget, kecil-kecil. Ustazah. Iya, jadi kita lebih suka yang paling istimewanya tuh justru sahur. Jadi kita bangunkan sahur, mau makan ini enggak gitu kan, misalnya kan, ini udah disediain gitu, misalnya kan. Jadi yang tadinya malah sahur, ternyata makanannya ada di waktu sahur. Betul. Gitu, Jadi kan. memang makan kesukaannya anak-anak itu kita Iya. siapkan memang di waktu yang memang mereka masih terberat ya, Ustazah ya. Iya, jadi dia kan kita berharap juga sahur itu dia mempunyai gizi yang bagus ya, untuk supaya dia tahan ya, Iya. ya, itu. Dan kemudian yang tadi kan yang kedua reward, boleh ya kita reward tapi dengan penanaman bahwa reward terbaik adalah dari Allah. Iya ya. betul Ustazah. Karena iya. memang ini juga terjadi Ustazah waktu saya kecil juga ya. Jadi saya itu misorientasi. Jadi Salah memang jadinya, ya ya? salah. Jadi apa namanya tujuan puasa adalah untuk mendapatkan hadiah ketika nanti di bulan Lebarannya Dapat nanti. THR. Iya betul. Nah ternyata emang begitu ya Iya. Ihwan juga pemirsa. Memang harus kita menanamkan. Nah nilai-nilai dari Ramadan itu adalah hadiah terbaiknya dari Allah ya Ustazah ya, hadiah bukan terbaik dari Allah. orang tua. Jangan sampai anak nanti keburu matre. Ini Ya, beramal ini betul. untuk ini. Jadi kalau kami lebih cenderung jangan uang gitu ya. Kalau uang khawatir matre, nggak apa-apa kita belikan es krim atau kita kasih hadiah misalnya kasih bikin papan reward ya, papan reward. Gitu. Ini puasa nih, misalnya baru latihan puasa dia tahan sampai jam 10 misalnya kan. Kasih bintang. Nanti puasa lagi misalnya ini kita ngomong sama anak, ini latihan puasa karena kalau puasa itu kan menahan diri dari
terbit fajar sampai terbenam matahari. Nanti dia salah pemahaman, oh puasa tuh sampai jam 10 ya, bukan, ini latihan puasa. Oh, betul Ustazah. Itu tadi reward ya. Kemudian kita juga ya bisa memberikan kepada anak media pembelajaran ya. Apakah dari video-video ya atau dari buku-buku. Nah, ini contohnya nih ada betul, buku Ustazah. Ayah Bunda Bimbing Aku Pintar Puasa. Ini kewajiban orang tua memang ya. Jangan kita berharap sebagai orang tua mengajarkan tentang puasa itu kewajiban guru, misalnya usia 4 tahun udah kita masukkan PAUD tuh. Enggak, kewajiban kita. Yang namanya mengajarkan itu kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi Ayah Bunda bimbing aku tentang puasa. Jadi kita aja anak kita jadi di antara hal ya supaya dia juga nanti enak berpuasa itu kan dilupakan lapar itu dengan fasilitas-fasilitas seperti ini. Betul. Jadi kita ajak, kita ini kan, oh ini tentang puasa, apa sih sebenarnya puasa Ramadan ya. Kemudian ada kisahnya yang di sini, kemudian ada komik yang berhubungan dengan ini. Jadi Masya Allah ini contoh ya. Ini contoh aja tentang buku yang bisa mengajarkan anak untuk suka puasa. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang balik lagi ya, ikhwah fillah dan juga pemirsa. Nah, ini juga balik lagi kepada kreativitas dari orang tua. Bagaimana caranya mengajari anak-anak agar bisa berpuasa dan juga tidak misorientasi ya, Ustazah ya. Jadi jangan sampai nanti pengennya karena ada reward atau pengennya karena itu tadi ada hadiah di belakangnya. Nanti kita balikkan lagi bahwa puasa ini keutamannya adalah kita berpuasa ini hanya untuk Allah dan nanti Allah lah yang akan memberikan hadiahnya untuk kita. Oke, baiklah ikhwah fillah dan juga pemirsa. Insya Allah kita akan balik lagi tetap bersama kami di Mutiara Hati. Ikhwah fillah pendengar radio Mujidin FM dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, kita balik lagi ya di Mutiara Hati edisi Ramadan. Dan tadi kita sudah bahas nih Ustazah tentang bagaimana sih cara kita agar mengenalkan puasa kepada anak-anak, kemudian juga langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang paling sulit nih Ustazah ya. Yang biasanya nih orang tua nih bingung nih. Sebenarnya nih dimulai di usia berapa sih sebenarnya kita itu harus mengajarkan anak kita berpuasa? Jadi pada dasarnya sebenarnya yang namanya ibadah itu seseorang udah mempunyai kewajiban ibadah itu ada 3 syarat ya. Yang pertama muslim, yang kedua sudah baligh ya, yang ketiga berakal ya. Baligh itu maksudnya baligh itu sebenarnya maksudnya nyampai. Maksudnya apa? Ya akalnya itu nyampai ya, gitu. Nah, jadi anak-anak sudah bisa kita ajak untuk latihan puasa. Yang pertama kita lihat jika anak itu sudah bisa diajak ngomong. Ya, sudah bisa kita kasih ajarkan ini bulan Ramadan nih gini-gini ya. Kalau di rumah kami kalau sekarang kan anak udah gede-gede. Kalau enggak di rumah kami banyak hiasan loh sebelum Ramadan. Berarti tadi tuh Ustazah ya kreativitas dari orang tua ya. Iya, jadi kalau di rumah kami sebelum Ramadan itu rumah dihias seperti orang ulang tahun. Anak kita beli balon, anak-anak ikut niup balon ya, apakah pakai tiup mulut langsung atau memang pakai itu ya, pompa. Pakai pompa. Ya, ini kalau di masa pandemi seperti ini kayaknya pompa aja ya Ustazah ya. Iya, kemudian beli kertas krep atau apa digunting-gunting gitu. Kebetulan beberapa kali yang kakak asuh di rumah itu beberapa kali itu memang pas guru TK. Jadi Masya Allah, jadi pas benar lah. Jadi sama itu ya, jadi bikin-bikin ditempel-tempel. Udah bekas-bekasnya udah nggak ada lagi anaknya udah gitu ya. Jadi biasa begitu gitu. Jadi membuat anak tuh meriah. Jadi emang yang seharusnya kita sambut itu memang Ramadannya. Kalau dalam Islam seharusnya disambut itu Ramadannya karena bulan ibaratnya bulan bonus ya. Bayangkan kalau mau beli di toko saya nggak mungkin saya kasih bayar 1 dapat 2. Kalau itu kecuali saya naikkan harga, ya kan? Kalau enggak kan rugi. Iya betul, Ya. Ustazah. Tapi Allah berani beli 1 dapat 70. Wah itu ya. Ya kan? Iya. Jadi maksudnya cuma sama Allah lah jual beli yang sangat menguntungkan. Betul. Nah itulah bulan Ramadan. Ya, jadi kita ajarkan anak bagaimana ceria seperti itu. Kemudian anak tadi mulai usia dia bisa diajak bicara, itu kan tadi kan, bisa diajak berpikir, bisa diajak semangatin tentang bulan Ramadan. Udah mulai ajak-ajak dari itu. Kemudian kita lihat yang kedua kesehatan anak. Ya. Karena antara
A dan anak B itu pasti beda. Iya, betul. Ya, orang tuanya sama aja anaknya beda, apalagi orang tuanya Orang beda. beda gitu ya, Ustazah. Misalnya nih anak Mbak Irma, usia 3 tahun udah itu suruh bangun sahur misalnya bisa tuh, udah mulai bisa diajak latihan puasa. Jangan disuruh langsung dari pagi sampai maghrib, zolim Oh tau. iya, itu menzolimi ya Iya, Ustazah ya. latihan dulu. Yang penting pertama latihan sahur aja dulu. Betul. Walaupun sahurnya ini gitu, tapi ingat anak-anak kecil itu harus dengan jangan sampai terpaksa. Makanya maknawiyah itu pemahaman, rasa suka dulu dengan kita kasih hiasan di rumah dan sebagainya itu penting. Betul, Supaya dia ada kemauan. Jadi harus ada kemauan dulu di dia. Kalau dia belum ada kemauan tidak boleh. Karena begini, kalau anak itu dipaksa, khawatirnya ke depan dia malah benci dengan ibadah-ibadah itu. Oh. Iya, jadi kita kasih dulu pemahamannya supaya senang dulu gitu ya. Jadi dia memang udah kepingin, jadi udah cita-cita dia tuh gitu kan. Cita-citanya mau puasa mau belajar dulu. Misalnya sahur dulu, nanti kalau yang kecil buka jam 8, nanti ini lagi sebenarnya seperti makan biasa ya. Betul. Bertahap gitu kan. Nanti kalau biasanya anak-anak seperti itu rata-rata usia 4 tahun, 5 tahun sudah bisa puasa full. Oh, begitu ya Ustazah ya. Ya, Masya tapi Allah. bertahap mungkin puasa hari pertama kedua sampai jam berapa buka dulu, nanti puasa lagi, nanti hari keberapa biasanya begitu. Nanti rata-rata anak usia 6 tahun tuh sudah 1 bulan udah bisa. Udah bisa full ya Ustazah ya. Berarti memang dari awal kita menanamkan kepada anak tuh untuk suka dulu sama Ramadan, Itu sama puasanya. semua gitu ya. ibadah sebenarnya. Semua ibadah ya Ustazah ya. Ya, Masya semua Allah. ibadah sebenarnya harus, makanya tadi di awal saya sampaikan, ibadah itu harus berdasarkan rasa syukur kepada Allah. Memang kita boleh beribadah karena mengharapkan pahala ya. Itu boleh dapat pahala juga memang. Kita boleh beribadah karena takut, kalau tidak beribadah takut mendapat azab dari Allah ya, atau kalau kita bermaksiat takut mendapat azab dari Allah, itu boleh. Tapi yang paling tinggi kualitas ibadah adalah ibadah yang dilakukan dengan rasa syukur. Masya Allah. Itulah seperti yang Rasulullah lakukan. Ya, Masya Rasulullah Allah. itu kan udah pasti masuk surga, sudah pasti tidak masuk neraka, tapi Rasulullah ibadahnya sampai luar biasa, ya kan? Kita pernah enggak qiyamul lail sampai kaki bengkak? Nah, belum pernah tuh Nah, Ustazah. Rasulullah yang padahal kita nggak ada yang jamin masuk surga Iya, masih. betul, aduh. Iya. Tapi Rasulullah aja dijamin masuk surga seperti itu, ya. Jadi kita ajak anak kita, apakah nanti sholat, puasa dan sebagaimana dan yang lainnya berdasarkan rasa syukur kepada Allah dengan. Jadi jangan sampai memaksa sebelum waktunya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah ya. Berarti memang kita ini haruslah sebagai orang tua, memang kewajibannya adalah menanamkan rasa suka dari anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah ya, dengan menekan rasa syukur kita ya Ustazah ya. Berarti puncaknya adalah bagaimana nih caranya agar anak ini memiliki rasa syukur. Iya. Nah, dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dan juga memang pendekatannya adalah itu ya Ustazah ya, ada pendekatan dari pendekatan rasa syukur, kemudian pendekatan ilmu pengetahuan, kemudian juga ada dari sosial mereka, kemudian juga langkah-langkahnya tadi ya Ustazah ya. Kreativitas orang tua itu juga sangat dibutuhkan. Nah, jadi ini Ikhwah Fillah juga pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV. Nah, ini kita sebagai orang tua nih memiliki kewajiban yang sangat besar sekali kepada anak-anak kita untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk mereka mencintai ibadah di bulan Ramadan. Karena kita kan lagi bahas tentang bulan Ramadan ya Ustazah ya. Nah, ini kalau dari Ustazah, apa sih harapannya gitu ya untuk para orang tua di luar sana gitu kan, kepada anak-anak mereka, apa nih kiat-kiat ataupun juga tipsnya ataupun juga ya kesan apa ya setelahnya ya harapannya lah untuk orang tua gitu kan kepada anak-anak mereka agar bisa mencintai Ramadan. Ya. Ya, pada dasarnya tadi seperti di awal saya sampaikan ya, pada dasarnya kewajiban ya menanamkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai keislaman, menanamkan beribadah itu adalah kewajiban orang tua di rumah. Ya. Walaupun kita punya cita-cita mau memasukkan anak kita ke sekolah yang hebat, yang mahal, yang keren, ya, kita tidak bisa melimpahkan tanggung jawab itu kepada sekolah, ya, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, jadi kita bagaimana memberikan tanggung jawab itu sedini mungkin, tapi ingat untuk anak-anak usia dini tidak boleh dengan cara memaksa. Bikin dia senang, bikin dia suka. Jadi kita ikutilah kemauan mereka pelan-pelan yang penting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah, Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali materi dari Ustazah Nunung Husnul Khotimah SAP, dan juga ini sebagai ini ya Ustazah ya, sebagai pembuka
istilahnya pembuka mata hati, pembuka mata hati gitu ya bagi orang tua nih. Bagaimana caranya agar mengajarkan anak-anaknya berpuasa? Apalagi mungkin orang tua yang baru punya anak satu gitu ya. Nah ini sangat bermanfaat sekali nih Ustazah untuk tips dan juga langkah-langkahnya agar kita bisa lebih merasa bahwa anak ini adalah investasi terbesar kita ya, dimana kita harus mengajarkan mereka sesuai dengan yang sudah Rasulullah anjurkan atau sesuai dengan Rasulullah sunnahkan kepada kita untuk cara melakukannya. Baik Ustazah, karena waktu kita yang terbatas, jadi mungkin kita harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar dan juga ruang siar ya dari Ikhwah Fillah Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta MTV. Tapi sebelumnya Anda mau mengucapkan dulu terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama, semoga Ya. manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Ikhwah Fillah dan juga pemirsa yang sudah setia menemani kami di sini. Akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan katsir, afan minkum. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di program Mutiara Hati edisi berikutnya. Kompas TV, independen, terpercaya,